Di balik senyum penuh karisma seorang jenderal dan anggunnya putri dari dinasti politik paling berkuasa di Indonesia, tersimpan kisah asmara yang tak kalah dramatis dari lakon-lakon sinetron politik negeri ini. Cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto bukan sekedar romansa dua insan, melainkan potret hubungan yang bergelayut di antara ambisi, loyalitas, dan dinamika kekuasaan. Mereka jatuh cinta bukan di tengah bunga bermekaran, tapi di antara bayang-bayang istana dan derap sepatu Lars. Kisah ini bukan hanya tentang hati yang menyatu lalu terpisah, tapi juga tentang benturan ideologi, pengaruh, dan kepentingan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan ranjang dan rumah tangga. Apa yang sesungguhnya membuat kisah ini runtuh di saat kekuasaan mulai goyah? Dan benarkah cinta mereka tak pernah benar-benar padam? Mari kita telusuri jejak-jejak cinta dan luka dalam kisah asmara Prabowo dan Titik. Sebuah romansa yang tak lekang oleh waktu, tapi selalu dibayang-bayangi oleh sejarah. Hubungan mereka dimulai sekitar tahun 1981. Prabowo kerap datang ke rumah Sumitro Joyo Hadikusumo, ayahnya, yang kala itu menjadi mentor bagi Titik dalam bidang ekonomi. Disinilah benih cinta tumbuh. Dari pertemuan-pertemuan informal, diskusi-diskusi akademik yang perlahan berubah menjadi lirikan mata dan senyum tersipu. Suara Titik seperti melodi lembut yang meredam derap langkah tegas Prabowo. Meski Sumitro awalnya menyaksikan hubungan itu, khawatir akan perbedaan kelas dan kepentingan politik, ia akhirnya merestui. Dari sinilah kisah cinta mereka mulai mendapat legitimasi baik dari keluarga Prabowo maupun dari istana cendana. Namun cinta ini bukanlah taman rahasia. Ia tumbuh di bawah sorotan lampu kekuasaan, di mana setiap gerak-gerik menjadi catatan sejarah. Cinta mereka pun menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta. Di balik senyuman Titik dan sorot mata Prabowo, terdapat percikan ambisi dan ekspektasi besar. Publik tahu, ini bukan sekedar kisah cinta remaja. Ini adalah kisah dua darah biru kekuasaan yang akan melebur menjadi satu, mengundang harapan sekaligus kegelisahan. Para hadirin yang telah memenuhi undangan kami untuk turut serta menyaksikan pernikahan anak-anak kami. Dari percikan asmara yang tumbuh di ruang-ruang akademik dan diskusi intelektual, Prabowo dan Titik akhirnya melangkah ke altar pernikahan pada 8 Mei 1983. Diselenggarakan secara megah di Taman Mini Indonesia Indah. Pesta pernikahan mereka adalah pertemuan antara kemewahan budaya Jawa dan simbolisme kekuasaan politik. Adat istiadat dijunjung tinggi dengan keanggunan busana pengantin keraton dan prosesi agung yang disaksikan para jenderal, pejabat tinggi, dan elit cendana. Pernikahan ini bukan hanya sebuah ikatan cinta, tetapi juga pengesahan politik, sebuah simbol bahwa Prabowo kini telah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru. Prabowo yang semula dikenal sebagai tentara penuh idealisme dan karisma, kini menghadapi bayangan istana yang mulai merasuk ke dalam kehidupannya.
Titik pun tidak sekedar menjadi istri seorang perwira, melainkan juga pewaris darah dinasti Soeharto yang mengharuskan kesempurnaan citra di mata publik. Tak lama setelah menikah, keduanya dikaruniai seorang putra, Didit Prabowo. Sang anak tumbuh sebagai simbol cinta mereka. Namun, layaknya bunga yang mekar di musim badai, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Bayang-bayang konflik internal militer, tekanan politik, dan ketegangan dalam lingkar keluarga besar mulai meretakkan pondasi rumah tangga mereka. Dan ketika Indonesia memasuki masa kelam, badai besar tak dapat lagi dielakkan. Pernikahan mereka yang dulu diagungkan sebagai pengikat dua kekuatan perlahan menjadi medan konflik terselubung. Retaknya pernikahan Prabowo dan Titi bukan semata-mata karena cinta yang memudar, melainkan karena pusaran kekuasaan yang mengguncang fondasi keluarga. Tahun 1998 menjadi titik balik segalanya. Soeharto lengser dari kursi presiden dan Prabowo dicopot dari jabatan sebagai Panglima Kostrad menyusul tuduhan pelanggaran HAM dalam kerusuhan Mei 1998. Dunia Prabowo runtuh, seperti istana pasir yang disapu ombak reformasi. Titik berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, sebagai anak presiden yang tumbang. Di sisi lain, sebagai istri dari jenderal yang jatuh. Mereka resmi bercerai pada 1998, tahun yang sama ketika Indonesia berubah haluan. Perceraian ini ibarat sinyal simbolis dari berakhirnya harmoni dua dinasti yang sempat menyatu. Namun, sebagaimana matahari tak sepenuhnya tenggelam saat senja, jejak-jejak hubungan mereka tetap tertinggal. Ibu Siti Hediati. Perceraian bukan akhir dari segalanya, terutama jika yang berpisah adalah dua tokoh besar yang masih berkelindan dalam medan politik dan sosial yang sama. Setelah perpisahan mereka, Prabowo dan Titi memang tidak lagi tinggal satu atap. Namun, jejak hubungan itu terus hadir dalam berbagai peristiwa. Dalam sejumlah agenda politik, keduanya masih terlibat berdampingan, seperti saat pemilu 2014, 2019, dan 2024, di mana Titi mendukung Prabowo secara terbuka. Publik menyaksikan itu dengan rasa penasaran, adakah sisa cinta yang belum padam? Didit, anak sematawayang mereka, menjadi simpul dari hubungan yang tak pernah benar-benar putus. Ia kerap hadir di momen penting kedua orang tuanya, seolah menjadi jembatan yang merawat keharmonisan yang tersisa. Seiring waktu, hubungan Prabowo dan Titi berubah bentuk, dari cinta sebagai pasangan menjadi ikatan yang lebih dewasa. Dari bara hubungan yang tak sepenuhnya padam, publik berkali-kali dibuat bertanya-tanya, benarkah cinta Prabowo dan Titi telah benar-benar usai? Dalam beberapa kesempatan, mereka kerap tampil bersama, menebar senyum yang tak bisa dipastikan artinya, persahabatan tulus atau nyala api yang masih tersisa. Pada 2017, isu rujuk sempat mencuat kala Titi menghadiri berbagai kegiatan politik Prabowo. Bahkan pada pemilu 2024, di mana Prabowo akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, kehadiran Titi dalam momen-momen penting kembali memunculkan pertanyaan yang tak kunjung reda. Seperti personifikasi waktu yang tak pernah benar-benar menelan masa lalu, hubungan mereka tetap hidup dalam bisik-bisik publik. Apakah ini hanyalah bentuk dukungan politik ataukah simbol dari cinta yang tak pernah selesai? Romansa mereka terus menggelinding dalam nala rakyat. Dan kini,
saat Prabowo telah mencapai puncak kekuasaan tertinggi dan Titik tetap aktif di dunia sosial, jejak cinta mereka tak bisa disangkal. Kisah cinta Prabowo dan Titik adalah sebuah saga antara kekuatan dan kelembutan, antara strategi dan perasaan. Meskipun mereka telah lama berpisah, nama mereka terus disandingkan dalam narasi politik dan romansa Indonesia. Dalam dunia yang keras seperti politik, cinta seringkali jadi korban pertama. Namun hubungan Prabowo dan Titik menyisakan ruang tafsir yang luas. Meski tak pernah rujuk secara resmi, kedekatan mereka di masa kini memberi aroma getir tapi manis, jauh namun terasa dekat. Jejak cinta mereka telah tercatat dalam sejarah, bukan sebagai gosip, tapi sebagai bagian dari babak panjang perjalanan bangsa ini. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.